Helikopter hilang kontak di Tanah Bumbu terus dicari. Diduga rakit bom molotov, 4 mahasiswa ditahan. Bakul Fest dorong ekonomi kreatif, semarakan hari jadi Banjarmasin. Halo, selamat pagi saudara, senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Kamis 4 September 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi di Kompas Kalsel pagi hari ini saudara, memasuki hari ketiga pencarian helikopter milik PT Is Indo yang hilang kontak di Kabupaten Tanah Bumbu. Basarnas memaksimalkan pencarian dengan menerbangkan 2 helikopter di pagi hari. Penyisiran jalur udara difokuskan pada pagi hari dengan pertimbangan kondisi cuaca yang buruk pada siang hari. Pencarian helikopter BK-117D3 milik Is Indo yang hilang sejak Senin kini memasuki hari ketiga. Total 4 helikopter disiapkan memperkuat operasi pencarian melalui jalur udara. 2 helikopter milik Is Indo diterbangkan Rabu pagi pukul 6.50 WITA dan akan disusul helikopter milik Polairut Mabes Polri serta helikopter milik TNI Angkatan Udara. Penyisiran jalur udara dilakukan bergantian sesuai rute pencarian yang ditentukan. Pencarian dimaksimalkan pada pagi hari mengingat kondisi cuaca yang kurang baik pada siang hari. Jadi hari ini kita memaksimalkan 4 heli bisa mendukung untuk kegiatan pencarian hari ini dengan radius 50 nautical miles square. Jadi sudah berangkat, jadi dengan pertimbangan cuaca yang terkadang siang tadi dari rekan BMKG menyampaikan mungkin jam 14 sudah cuaca kurang bagus di sasaran di daerah itu sehingga kita maksimalkan tadi jam 6.50 dari 2 heli sudah berangkat untuk menuju sasaran. Target radius pencarian harian tim SAR mencapai 50 nautical miles square per hari. Pencarian jalur darat juga sudah dimaksimalkan sejak pagi hari dengan menurunkan 3 tim SAR gabungan. Nabila Cheva, Arpawi, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, memasuki hari ketiga pencarian helikopter Is Indo Air yang hilang kontak di Tanah Bumbu. Tim SAR terus berupaya maksimal. Karena cuaca buruk menghambat operasi pencarian melalui jalur udara, penyisiran jalur darat kini menjadi tujuan utama untuk menemukan helikopter nahas tersebut. Dalam visual yang dirilis Basarnas, terlihat personel SAR gabungan menyisir hutan lebat dan medan berbukit demi menemukan helikopter Is Indo Air yang hilang kontak Senin 1 September lalu di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Tim SAR bahkan harus menginap di perbukitan untuk memastikan penyisiran dapat dilanjutkan tanpa terputus. 5 unit helikopter telah dikerahkan dalam operasi ini, namun beberapa penerbangan terpaksa ditunda akibat hujan dan awan rendah, sehingga penyisiran darat menjadi tumpuan utama. Jadi hari ini rencana akan menyelesaikan penyapuan menuju lokasi koordinat yang diberikan oleh KNKT. Dan memang kita kombinasikan juga dengan informasi-informasi yang ada sehingga di titik koordinat itu hari ini kita akan sapu oleh tim darat. Di posko utama BMKG terus memberikan briefing cuaca sebelum setiap penerbangan. BMKG memperkirakan hujan dan angin kencang masih akan menguji operasi pencarian dalam beberapa hari ke depan. Masih terjadi potensi hujan di wilayah Kalimantan Selatan dan mungkin juga di area lokasi pencarian.
Ini prediksinya sampai kapan sih Bu yang untuk cuaca nih Bu? Sebenarnya kita sudah masuk musim kemarau. Bulan September Oktober sebenarnya sudah masuk musim kemarau, tetapi ini karena anomali iklim, makanya masih terjadi hujan di wilayah-wilayah Indonesia dan khususnya Kalimantan Selatan. Tapi kalau beberapa Hingga saat ini helikopter bersama 8 penumpangnya belum ditemukan. Basarnas menegaskan bahwa operasi ini tetap mengutamakan keselamatan personel dan berharap pencarian segera membawa hasil. Tim Liputan, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, operasi pencarian helikopter milik PT IS Indo yang hilang kontak di Kabupaten Tanah Bumbu terus dimaksimalkan oleh Basarnas. Di antaranya dengan menambah 1 unit helikopter dari Balikpapan untuk memperluas sektor pencarian dan meningkatkan efektivitas tim SAR di lapangan. Untuk memaksimalkan pencarian helikopter milik PT IS Indo yang hilang kontak di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu 1 September lalu, Basarnas menggerakkan 1 helikopter tambahan dari Balikpapan. Dengan tambahan ini, total 3 helikopter diturunkan, 2 diantaranya berasal dari Mabes Polri dan BNPB. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Majen TNI Edi Prakoso menegaskan solidaritas dan koordinasi yang melibatkan total 430 personel SAR gabungan. Dengan harapan helikopter yang hilang bersama 8 penumpang dapat segera ditemukan. Penyisiran melalui jalur darat juga terus dilakukan dengan menurunkan 3 tim SAR gabungan. Serta melanjutkan penyisiran darat seluas 15 nautical mile persegi oleh 3 tim gabungan di area yang telah ditentukan. Selain dari unsur udara, tim darat hari ini juga akan melakukan pencarian sesuai dengan daerah pencarian yang ditetapkan oleh SMC dalam hal ini, Kepala Kantor SAR dari Banjarmasin. Majen TNI Edi Prakoso juga menyampaikan rasa prihatinnya atas musibah ini dan mengucapkan doa serta empati bagi keluarga ke-8 penumpang yang masih hilang. Kembali ke bandara. Nabila Ceva, Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penuh dinamika. Saudara Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menunjukkan perhatian serius terhadap operasi pencarian helikopter PKRGH yang hilang kontak. Muhyiddin turun langsung ke Lanut Syamsuddinur untuk memantau dan berkoordinasi dengan tim SAR. Di kawasan Lanut Syamsuddinur, Banjarbaru, Gubernur Muhyiddin secara langsung memimpin koordinasi pemantauan pencarian helikopter PKRGH. Muhyiddin bersama tim SAR gabungan sempat berencana turut serta memantau pencarian langsung lewat jalur udara. Namun, rencana tersebut tertunda atas rekomendasi dari BMKG karena kondisi cuaca dan awan tebal yang dinilai membahayakan. Jadi tim yang Basarnas, tim BPBD, TNI, dari Kapolda, Kepolisian, ini sudah turun di akhir kontak. Saat ini sudah hilang kontak juga kita sama tim yang turun ke lapangan. Sementara itu, Kepala Basarnas Banjarmasin Iputu Sudayana menyebut ada laporan dari anak-anak sekolah dan warga yang melihat helikopter terbang rendah dalam kondisi berasap. Titik pengamatan tersebut sesuai dengan koordinat hilang kontak di Kecamatan Mantewe, Tanah Bumbu. Kami akan menindaklanjuti informasi yang kami dapatkan terupdate bahwa ada guru dan anak-anak sekolah yang melihat pesawat terbang rendah mengeluarkan asap dan sudah melewati titik lost kontak yang kami dapatkan dari flight radar. Operasi pencarian terus dilanjutkan dengan melibatkan helikopter dari Mabes Polri dan BNPB untuk menyisir lewat jalur udara. Sementara 140 personel tim SAR terus menyisir lewat jalur darat meskipun terkendala oleh awan tebal dan medan yang sulit. Sebelumnya, helikopter PKRGH dilaporkan hilang kontak dengan 8 penumpang di dalamnya. Nabila Ceva, Arpawi, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, aksi solidaritas ojol gelar malam 1000 lilin untuk Afan. Saksikan liputan selengkapnya usai jeda.
Saudara, kita beralih ke informasi dari Kalimantan Timur. Polisi menciduk 22 mahasiswa yang diduga merakit bom Molotov untuk digunakan dalam aksi aliansi Mahakam di depan kantor DPRD Kaltim Senin 1 September. 4 dari mereka kini ditahan untuk proses penyidikan, sementara 18 lainnya telah dibebaskan karena dinilai tidak terlibat. Puluhan botol berisi bahan bakar jenis Pertalite yang dilengkapi dengan sumbu atau yang biasa dikenal dengan bom Molotov disita oleh aparat kepolisian dan TNI di kampus FKIP Universitas Mula Warman Minggu malam. Diduga bom Molotov ini akan digunakan dalam aksi aliansi Mahakam yang berlangsung Senin 1 September kemarin di depan kantor DPRD Kaltim. Selain bom Molotov, polisi juga menyita 1 selebaran dengan logo Partai Komunis Indonesia (PKI) bergambar palu arit. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar menyatakan pihaknya telah mengamankan 22 mahasiswa terduga perakit bom Molotov. 4 diantaranya masih ditahan untuk proses penyidikan, sedangkan 18 orang lainnya dibebaskan karena tidak terbukti terlibat. Polisi juga mengamankan total 27 botol bom Molotov bersama dengan barang bukti lainnya. Kemudian selain mengamankan 22 orang ini, di TKP juga kita temukan sebanyak 27 bom Molotov, sebagaimana yang saya katakan di depan ini. Kemudian juga masih ada sisa-sisa bahan baku pembuatan. Hingga kini, polisi masih terus mendalami perkara ini. Diduga ada aktor utama di balik kejadian tersebut. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sejumlah elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, pengemudi ojek daring, tukang parkir, hingga ibu rumah tangga menggelar aksi damai di kantor DPRD Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Massa menyampaikan kegelisahan terkait situasi nasional dan daerah saat ini. Tidak lain gerakan ini adalah karena atas tindak represivitas aparat aspirasi. Aksi damai oleh berbagai elemen masyarakat ini disambut langsung oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Singkawang. Aksi ini dijadikan sebagai sarana dialog langsung antara massa aksi dengan Forkopimda. Dalam aksi tersebut, para pendemo menyampaikan beberapa kekecewaan. Massa mengeluhkan aksi represif aparat saat menangani demonstrasi di sejumlah kota besar. Selain itu, ibu rumah tangga mengeluhkan harga bahan pokok yang melambung tinggi. Sementara tukang parkir kebingungan terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang. Dan tadi sudah sampaikan tuntutan atau aspirasinya kepada kami. Ya, ada kalau tidak salah kurang lebih ada 8 poin. Ya, baik untuk di pusat maupun untuk kami di daerah. Nah, tentunya apa yang disampaikan ini akan segera kita ajak ketemu, kita tindak lanjuti. Semua bisa berjalan lancar dari awal titik kumpul saudara sampai di pelaksanaan secara humanis, mendengarkan secara langsung tuntutan itu yang kami harapkan. Kita atur beli beras, bahan pokok, makanya sekarang bahan pokok itu luar biasa mahalnya. Yang tadinya murah sekarang ya, kan? Tidak cukup duit juga. Aksi damai ini berjalan dengan kondusif dan mendapat pengawalan ketat dari pihak TNI Polri serta Satuan Polisi Pamong Praja. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Saudara, pasca unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan menghimbau para siswa untuk tidak ikut berpartisipasi dalam aksi tersebut. Meski sempat terganggu, proses belajar mengajar di Samarinda kembali normal setelah sebagian siswa meminta izin karena terdampak penutupan jalan. Meskipun Dinas Pendidikan telah mengeluarkan edaran agar para siswa tidak mengikuti unjuk rasa, sekolah-sekolah di Samarinda tetap menyelenggarakan proses pembelajaran secara normal. Di SMA Negeri 1 Samarinda, proses belajar mengajar pada Senin kemarin tetap berlangsung, meskipun tidak semua siswa hadir. Humas SMA Negeri 1 Samarinda Ali Mursid bilang sebagian orang tua meminta izin karena jalan menuju sekolah ditutup akibat aksi demo yang berlangsung hingga malam hari. Itu anak-anak yang melewati jalan-jalan yang ditutup, kemudian ada kekhawatiran orang tua, mereka izin. Pada prinsipnya kami tidak ada masalah dalam pembelajaran dan tetap normal sebagaimana biasa. Serupa dengan sekolah lainnya, SMK Negeri 2 Samarinda juga tetap menggelar pembelajaran.
Sebagian siswa diberikan dispensasi setelah orang tua mereka meminta izin, dengan catatan orang tua memastikan anaknya tidak ikut dalam aksi unjuk rasa. Jadi untuk anak-anak yang memang tempatnya atau lokasinya dekat dengan kantor atau gedung DPR, itu kami memang memberikan semacam dispensasi kepada mereka, tapi tidak kemudian siswanya yang minta izin, orang tuanya. Orang tuanya langsung. Kini situasi di sekolah-sekolah di Samarinda terpantau kondusif dan seluruh siswa sudah kembali melakukan kegiatan belajar secara normal. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Aksi solidaritas berupa malam 1000 lilin dan doa bersama digelar oleh ojek online dan driver online di Kota Balikpapan. Acara ini dilaksanakan untuk mendoakan almarhum Afan Kurniawan yang tewas akibat terlindas kendaraan rantis Polri saat aksi demonstrasi pada 28 Agustus lalu di Jakarta. Silakan difoto, disebarkan nama. Sejumlah ojek online dan driver online di Kota Balikpapan menggelar aksi solidaritas berupa malam 1000 lilin dan doa bersama. Kegiatan ini didedikasikan untuk almarhum Afan Kurniawan yang meninggal dunia saat terjadi aksi demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus lalu. Selain itu, para ojek online dan driver online di Kota Balikpapan juga melakukan penggalangan dana sejak pukul 3 sore hingga pukul 8 malam. Dana yang berhasil dikumpulkan mencapai 38 juta rupiah yang nantinya akan diserahkan kepada keluarga Afan Kurniawan di Jakarta. Ya, untuk penggalangan dana tadi sudah disampaikan sampai jam 19.30 di 28 juta 400 rupiah. Ada penambahan juga dari Pak Wali Kota dan Pak Lanal. Seperti itu. Nanti kita akan umumkan lagi secara keseluruhannya. Para peserta aksi berharap kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi lain. Siapa saja pemain yang dipanggil timnas senior di Surabaya? Simak kabar dunia olahraga di segmen terakhir. Tetap bersama kami. Saudara, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Banjarmasin, pemerintah menggelar Bakul Fest 2025. Festival ini bukan hanya seremonial, namun juga jadi panggung utama bagi usaha mikro kecil dan menengah untuk tumbuh dan berkembang bersama. Pembukaan Bakul Fest 2025 di Banjarmasin bukan hanya menandai rangkaian acara Hari Jadi Kota. Lebih dari itu, ajang ini menjadi ruang hiburan bagi warga dan kesempatan bagi para UMKM menunjukkan karya-karya kreatif mereka. 12 food truck dan 40 stand UMKM turut meramaikan halaman acara yang akan berlangsung selama 30 hari ke depan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menekankan bahwa Bakul Fest tidak boleh berhenti sekadar sebagai pesta tahunan, melainkan diharapkan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi lokal. Harapan kita kegiatan dari tanggal 1 sampai 30 September itu akan ada UMKM dan juga berbagai kegiatan-kegiatan lain yang akan tampil di panggung Balai Kota. Harapan serupa juga disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuriadi Sulaiman. Bakul Fest menurutnya pintu masuk bagi Banjarmasin untuk menjadi tujuan wisata kuliner utama. Kami atas nama provinsi sangat menyambut gembira. Ini salah satu cara Pak Wali Kota dan jajarannya untuk meningkatkan pariwisata ya. UMKM juga, dan kita tahu di Kota Banjarmasin ini kota perdagangan ya. Jadi berharap UMKM-nya semakin meningkat dan pariwisatanya juga semakin baik. Selain festival kuliner, beragam kegiatan seni budaya, olahraga, ekonomi kreatif, keagamaan, hingga aktivitas sosial juga telah disiapkan sebagai bagian rangkaian Hari Jadi Kota Banjarmasin. Sayyidah Aisyah,
Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia Senior mulai menggelar latihan perdana di lapangan ABC Komplek Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa malam. Pemain naturalisasi terbaru, Mauro Zelstra, juga terlihat sudah bergabung dalam sesi latihan. Timnas Indonesia U23 gelar latihan di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Selasa malam. Latihan ini sebagai persiapan terakhir sebelum menghadapi Laos dalam duel perdana babak kualifikasi AFC Cup U23 Grup J. Sebanyak 23 pemain dalam kondisi siap tempur dan ikut menjalani latihan di bawah arahan pelatih Gerald Vandenberg. Skuad Garuda Muda juga diperkuat 3 pemain diaspora, yaitu Jens Ravan, Rafael Strijk, dan Dion Marks. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg mengaku anak asuhnya secara fisik jauh lebih siap dibanding saat ajang AFF U23 lalu. Duel Indonesia kontra Laos akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Rabu malam. Di babak kualifikasi AFC Cup U23, Timnas Indonesia berada satu grup dengan Laos, Makau, dan Korea Selatan. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, Persib Bandung resmi rekrut pemain Timnas Indonesia Tom Hai untuk mengarungi Super League dan AFC Champions League 2. Rekrutan ini diusulkan langsung oleh Kepala Pelatih Boyan Hodak. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan bilang, perekrutan Tom Hai sempat muncul di pertengahan bursa transfer. Namun, baru di minggu terakhir, pihaknya kembali gencar mengejar Tom Hai. Tim berjuluk Maung Bandung itu mengikat El Metronom skuad Garuda dengan durasi kontrak selama 2 tahun. Ya kalau Tom Hai kita tahu lah dia metronom di tim nasional ya. Dan yang pasti kita butuh kedalaman yang cukup kuat dan bagus untuk bermain di 2 kompetisi. Ya, karena kita juga ingin mengamankan baik itu Super League dan juga ICL. Jadi kita butuh kedalaman skuad yang bagus, yang sama kualitasnya. Kiper Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma resmi berseragam Manchester City. Donnarumma akan menggantikan posisi Ederson Moraes yang sebelumnya hengkang ke klub Turki Fenerbahce. Setelah 3 pertandingan awal Premier League, Manchester City menurunkan kiper pelapis James Trafford. Teka-teki pengganti Ederson Moraes akhirnya terjawab. The Citizen resmi mendaratkan kiper timnas Italia Gianluigi Donnarumma ke Etihad Stadium. Kiper 26 tahun tersebut didatangkan dari PSG dengan nilai transfer 30 juta euro setara 572 miliar rupiah. Donnarumma diikat kontrak selama 5 tahun hingga musim panas 2030. Kedatangan Donnarumma menggantikan posisi Ederson Moraes yang lebih dulu hengkang ke Fenerbahce. Penjaga gawang 32 tahun itu hijrah ke Liga Turki dengan nilai transfer 13 juta euro setara 248 miliar rupiah. 8 musim bersama tim Biru Langit. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.